Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Amel. Pada hari ini, kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, subtema 3, pada pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai belajarnya. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Siapa yang di antara kalian pernah diperintah orang tua untuk membeli gula di warung terdekat, atau diminta untuk lekas makan atau mandi? Nah, kalimat yang diucapkan orang tua kalian disebut kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain. Kalimat perintah juga dapat digunakan untuk melarang atau meminta tolong kepada orang lain. Ada beberapa ciri kalimat perintah ya anak-anak. Yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan, seperti buanglah, tutuplah, matikan. Nah, kalimat perintah juga bisa menggunakan kata jangan di depannya. Jangan bermain, jangan banyak bermain sepak bola, jangan banyak bermain game, jangan banyak bermain HP. Yang ketiga, ciri kalimat perintah yaitu diakhiri tanda seru. Tidak hanya kalimat ajakan, tetapi kalimat perintah juga diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Dan yang terakhir, kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Ciri-ciri kalau sopan itu menggunakan kata tolong. Tolong matikan lampunya. Nah, ini beberapa contoh kalimat perintah ya anak-anak. Ada, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu di belakangnya diberi tanda seru. Saat kalian mengatakan, tidak perlu ditambah kata seru. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya, tanda seru. Tidak perlu ya, jadi kalian hanya mengatakan kalimatnya saja, buanglah sampah pada tempatnya. Tanda seru hanya digunakan saat kalian menulis. Contoh yang kedua, jangan bermain selama PPKM. Ada kata jangan, yaitu larangan. Dan yang ketiga, tutuplah pintu saat masuk kamar. Di situ ada akhiran lah yang berarti kalimat perintah. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh kata perintah yang bisa kita gunakan sebagai awalan kalimat perintah. Yang pertama yaitu buanglah. Contoh kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu matikan. Matikan keran air ketika kamu selesai mandi. Sapulah. Sapulah kamarmu setiap hari. Rapikanlah. Rapikanlah mainanmu setelah bermain. Kerjakan. Kerjakanlah tugasmu dengan rajin. Gambarlah. Gambarlah gambar imajinatif. Nah, itu beberapa contoh kata perintah ya yang ada akhiran lah dan kan yang bisa kita buat untuk menjadi kalimat perintah. Setelah belajar tentang kalimat perintah, Udin dan teman-teman menerima perintah dari guru untuk membayangkan salah satu benda. Benda tersebut nantinya akan digambar pada buku gambar. Udin dan teman-teman mulai menggambar imajinatif. Apakah anak-anak tahu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar hasil dari imajinasi atau khayalan kita. Misalnya kita membayangkan atau berimajinasi tentang burung, maka kita menggambar burung. Kita berimajinasi tentang bunga atau taman bunga, maka kita menggambarkan taman bunga. Atau bisa juga kita membayangkan pemandangan alam, lalu kita menggambar pemandangan alam. Maka hasilnya itu disebut gambar imajinatif.
Menggambar imajinatif dapat kita lakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita mencari ide objek yang akan digambar. Seperti tadi contohnya, ketika kita berimajinasi tentang burung, maka kita menggambar burung. Ketika kita berimajinasi tentang taman, kita menggambar taman. Taman itu adalah objeknya yang nanti akan kita gambar. Lalu yang kedua, kita menyiapkan alat-alatnya, yaitu ada kertas gambar atau buku gambar, pensil, penghapus, dan alat mewarnai. Setelah kita menyiapkan alat, kita membuat dahulu sketsa gambar menggunakan pensil. Setelah sketsanya jadi, kita tebalkan, lalu jadilah gambar imajinatif. Setelah gambarnya jadi, kita bisa mewarnai hasil gambar agar terlihat lebih menarik. Nah anak-anak, alat untuk mewarnai gambar imajinatif kita ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu pensil warna, yang kedua krayon, dan yang ketiga spidol. Hasil mewarnai ketiga alat ini berbeda-beda, semua ada ciri khasnya masing-masing. Ketika kita mewarnai menggunakan pensil warna, hasilnya seperti gambar di samping. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa hasil mewarnai dengan pensil warna halus, tapi masih ada sedikit tekstur kasarnya. Yang kedua, ketika kita mewarnai menggunakan spidol, hasilnya lebih halus daripada kita menggunakan pensil warna. Dan yang ketiga, jika kita mewarnai menggunakan krayon, hasilnya sedikit lebih kasar. Nah, bisa tahu perbedaannya ya anak-anak. Jadi ketika yang paling halus itu ketika kita menggunakan spidol. Yang kedua ketika kita menggunakan pensil warna. Dan yang terakhir ketika kita menggunakan krayon, hasilnya sedikit kasar. Ketika Udin berimajinasi tentang taman bunga, ternyata bunga di taman tersebut sangat banyak. Tidak hanya Udin, Dina juga berimajinasi tentang salah satu taman bunga yang ada di kotanya, yaitu Taman Bunga Jaya. Jumlah bunga yang ada di taman tersebut juga banyak sekali. Bagaimana ya supaya kita bisa mengetahui jumlahnya? Apakah ada cara menghitungnya? Mari kita belajar bagaimana cara menghitung jumlah bunga yang banyak. Banyak bunga atau benda dapat kita ketahui melalui penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Kali ini kita akan belajar penjumlahan cara panjang terlebih dahulu. Misalnya pada Taman Bunga Cantik terdapat 135 tangkai bunga, dan di Taman Bunga Jaya terdapat 147 tangkai bunga. Berapa jumlah bunga dari kedua taman tersebut? Nah, yang pertama, pada bilangan 135 kita pisahkan antara satuan, puluhan, dan ratusannya, yaitu menjadi 100 ditambah 30 ditambah 5. Begitu juga dengan bilangan 147, kita pisahkan antara satuan, puluhan, dan ratusannya, menjadi 100 ditambah 40 ditambah 7. Lalu kita jumlahkan mulai dari satuannya, 5 ditambah 7. Buka 7 jari kalian setelah bilangan 5, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis di bawahnya 12. Lalu kita kepuluhannya 30 ditambah 40.
3 ditambah 4, 7, yaitu pada hasil akhirnya adalah 70. Kita pindah ke ratusannya, 100 ditambah 100, yaitu 200. Nah, pada satuan terdapat angka 12. Ini harus kita pisahkan antara satuan dan puluhannya, sehingga kita tulis menjadi 10 ditambah 2, sehingga pada baris bawahnya menjadi 200 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 2. Nah, lalu yang puluhan kita satukan. Kedua bilangan puluhan ini kita jumlahkan, yaitu 70 ditambah 10, hasilnya 80. Garis bawah kita tulis 200 ditambah 80 ditambah 2. Lalu kita tulis ke dalam satu bentuk bilangan ratusan, yaitu 282. Itu anak-anak, kita coba lagi contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya, di kedai fotokopi kembar terdapat 273 lembar kertas. Lalu datang lagi kiriman sebanyak 254 lembar kertas. Seperti yang tadi, kita pisahkan dulu bilangan ratusan ini ke dalam bentuk satuan, puluhan, dan ratusan. 273 menjadi 200 ditambah 70 ditambah 3. Pada bilangan 254 kita pisahkan juga menjadi 200 ditambah 50 ditambah 4. Lalu sama seperti tadi, kita jumlahkan mulai dari satuannya. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Lalu 70 ditambah 50 hasilnya 120. 200 ditambah 200 hasilnya 400. Nah, pada bilangan 120 ini kita pisahkan antara puluhan dan ratusannya menjadi 100 ditambah 20, sehingga pada baris bawahnya kita tuliskan 400 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 7. Lalu kita kelompokkan atau kita jumlahkan kedua bilangan ratusan, yaitu 400 ditambah 100, hasilnya adalah 500. Lalu kita tuliskan puluhannya 20 ditambah 7. Kita satukan menjadi satu bilangan ratusan, yaitu menjadi 527. Bu Amel beri contoh lagi supaya kalian paham ya. Misalnya 267 ditambah 129. Kita pisahkan bilangan 267 menjadi 200 ditambah 60 ditambah 7. Pada bilangan 129 kita bisa pisahkan satuan puluhan ratusannya menjadi 100 ditambah 20 ditambah 9. Mulai dari satuannya kita jumlahkan 7 ditambah 9. Buka 9 jari kalian. Setelah bilangan 7 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu kita lanjut ke puluhannya. 60 ditambah 20 hasilnya 80. Pada ratusannya 200 ditambah 100 hasilnya 300. Pada baris satuan ada bilangan 16. Kita pisahkan puluhan dan satuannya menjadi 6 ditambah 10. Lalu bilangan 80 kita tulis lagi, begitu juga dengan bilangan 300. Lalu kita jumlahkan
puluhan yang sama, yaitu 80 ditambah 10 kita jumlahkan menjadi 90. Sehingga pada baris berikutnya kita tulis 300 ditambah 90 ditambah 6. Kita jadikan satu bilangan ratusan, yaitu 396. Contoh lagi yang kedua, 515 ditambah 349. Kita pisahkan 500 ditambah 10 ditambah 5. Pada bilangan 349 kita pisahkan juga menjadi 300 ditambah 40 ditambah 9. Kita mulai dari satuannya, 5 ditambah 9 yaitu 14. 10 ditambah 40 yaitu 50. Dan 500 ditambah 300 hasilnya adalah 800. Pada bilangan 14 kita pisahkan antara satuan dan puluhannya menjadi 10 ditambah 4. Lalu untuk bilangan yang lain kita tulis sama dengan atasnya, yaitu 50 ditambah 800. Baris bawahnya kita jumlahkan sesama puluhan. Ada 50 ditambah 10 hasilnya 60. Sehingga dapat kita tulis 800 ditambah 60 ditambah 4. Hasil akhirnya yaitu 864. Bu Guru beri contoh lagi supaya kalian semakin paham. 195 ditambah 303. Kita pisahkan antara satuan, puluhan, dan ratusan menjadi 100 ditambah 90 ditambah 5. Pada bilangan 303 kita pisahkan juga menjadi 300 ditambah 0, itu bilangan nilai yang menempati puluhan 0 ya. Ditambah satuannya yaitu 3. Kita jumlahkan mulai dari satuannya. Satuannya ada 5 ditambah 3 yaitu 8. Puluhannya 90 ditambah 0. Hasilnya 90 dan ratusannya 100 ditambah 300. Hasilnya 400. Kita tuliskan menjadi satu bentuk bilangan ratusan yaitu 498. Sehingga 195 ditambah 303 hasilnya 498. Contoh selanjutnya, 213 ditambah 161. Kita pisahkan menjadi 200 ditambah 10 ditambah 3. Begitu juga dengan 161 kita pisahkan juga menjadi 100 ditambah 60 ditambah 1. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Puluhannya 10 ditambah 60 hasilnya 70. Dan ratusannya 200 ditambah 100 hasilnya 300. Sehingga hasilnya adalah 374. 213 ditambah 161 hasilnya 374. Nah, itu beberapa contoh dan cara menghitung penjumlahan menggunakan cara panjang. Semoga kalian dapat memahaminya. Setelah ini kita akan belajar bagaimana menghitung penjumlahan dengan cara pendek. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan cara pendek. 135 ditambah 147. Kita susun ke bawah 135 dan 147. Kita beri garis lalu tanda tambah. Langkah yang pertama, jumlahkan angka satuannya yaitu 5 ditambah 7. Hasilnya 12. Karena kita harus menulis hanya satu angka,
Maka tulis angka 2 satuan dan angka 1 puluhannya disimpan pada baris puluhan, pada kolom puluhan. Setelah itu kita jumlahkan angka puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya 8. Kita pindah pada ratusannya, 1 ditambah 1 yaitu hasilnya 2. Sehingga 135 ditambah 147 hasilnya 282. Lagi, 273 ditambah 254. Kita tulis susun ke bawah, 273 dan 254. Kita beri garis dan tanda tambah. Kita jumlahkan mulai dari satuannya, 3 ditambah 4, hasilnya 7. Lalu puluhannya 7 ditambah 5, hasilnya 12. Karena kita hanya boleh menulis satu angka saja, kita tulis angka yang belakang, yaitu angka 20-an. Kita tulis 2, lalu angka satunya kita simpan di atas ratusan. Selanjutnya kita jumlahkan angka ratusannya, 1 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 5. Sehingga 273 ditambah 254 hasilnya 527. Bu Guru beri contoh 2 lagi ya. Misalnya 475 ditambah 254. Kita jumlahkan satuannya, 5 ditambah 4. Yaitu hasilnya adalah 9. Lalu 7 ditambah 5, hasilnya adalah 12. Karena hanya boleh menulis satu angka, kita tulis angka satuan atau yang belakang, yaitu angka 2. Lalu angka 1 disimpan di atasnya ratusan. Kita jumlahkan ratusannya, 1 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya yaitu 7. Sehingga 475 ditambah 254 hasilnya 729. Contoh yang terakhir, 283 ditambah 285. Kita jumlahkan satuannya, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Puluhannya 8 ditambah 8 hasilnya 16. Kita tulis angka 6. Dan angka satunya kita simpan pada ratusan. Lalu kita jumlahkan ratusannya, 1 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya yaitu 5. Sehingga 283 ditambah 285 hasilnya 568. Penjaga sekolah Udin menghitung jumlah luas lapangan sekolah Udin. Ternyata luas lapangan sekolah Udin adalah 989 meter persegi. Udin dan teman-teman diberi tugas untuk berlari secara berpasangan dua-dua. Saat berlari, langkah kaki lebih lebar. Ayunan kaki lebih tinggi dan gerakan kaki lebih cepat daripada saat kita berjalan. Saat berlari, pandangan mata ke depan. Saat kita berlari berpasangan, tangan harus menggandeng pasangan dan tidak boleh terlepas. Lari berpasangan dilakukan dengan kompak agar tidak terjatuh. Namun, ketika teman terjatuh, kita harus menolongnya. Menolong teman yang jatuh merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila yang kedua. Setelah ini kita akan belajar tentang sila pertama dan kedua Pancasila.
Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang. Bunyinya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini pengamalannya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, agama, dan berdoa. Contoh pengamalannya yaitu berdoa sebelum beraktivitas, rajin beribadah, menghormati teman yang berbeda agama. Jadi ketika kalian selalu berdoa sebelum makan, sebelum belajar, kalian rajin beribadah, yang beragama muslim sholat 5 waktu, yang non muslim rajin ke gereja atau ke pura, itu berarti kalian sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Sila yang kedua lambangnya yaitu rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua, segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagi, mengasihi, dan menolong. Contoh pengamalannya, menolong teman yang jatuh, seperti tadi ya, ketika lari berpasangan, ada teman yang jatuh kalian tolong. Itu berarti kalian sudah mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Contoh kedua yaitu meminjamkan pensil pada teman. Contoh yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar beberapa materi, yaitu kalimat perintah, cara menggambar imajinatif, alat untuk mewarnai gambar imajinatif, penjumlahan cara panjang, penjumlahan cara pendek, lari berpasangan, sila Pancasila yang pertama dan kedua. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar ya. Bu Guru harap kemampuan anak-anak semakin meningkat. Semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.